Wabarakatuh. Kembali lagi saya Muhammad Rizal Romli. Lanjut kita mau bongkar-bongkar masih seputar dengan manajemen kualitas produk. Pertama saya mau bertanya, pernah heran nggak kenapa produk wajan bikinan pabrik besar bisa mulus tanpa ada yang berlubang sedikit pun? Sedangkan pengrajin wajan tradisional sering rugi karena produknya gampang bocor atau penyok. Nah, ini bukan soal nasib atau beda modal aja. Kuncinya ada di satu konsep yang bernama statistical quality control atau pengendalian kualitas berbasis data. Nah, hari ini saya mau bedah cara praktis mendiagnosis dan memperbaiki proses produksi produk apapun dengan metode ala pabrik besar. Langkah pertama yang harus diubah, stop pakai intuisi saat bilang produk kita banyak yang cacat. Nah, kita harus pakai data mentah di lapangan. Ya, caranya kita buat check sheet atau lembar periksa sederhana. Jadi setiap ada cacat, operator langsung merancang atau mencentang kategori kerusakannya secara real time. Ada cacat ukuran, coretan noda, sisa lem atau yang berlubang. Nah, catat volumenya. Tanpa data nyata ini, semua rencana perbaikan kita cuma tebak-tebakan berhadiah saja, itu ya. Setelah datanya terkumpul, kita pasti pusing karena daftar masalahnya panjang banget. Nah, disinilah diagram Pareto masuk sebagai penyelamat. Kita coba bayangkan sebuah grafik batang di mana jenis kecacatan yang paling sering muncul berjejer rapi dari kiri ke kanan. Nah, di grafik ini ada sebuah aturan baku bernama hukum 80/20 juga. Nah, hukum ini bilang bahwa secara statistik 80% dari total kerugian kualitas di bisnis sebenarnya itu disebabkan oleh hanya 20% kesalahan utama. Nah, coba bayangkan kasus nyata di bengkel cor wajan aluminium yang aluminium. Ada belasan jenis cacat, tapi ternyata berupa lubang bocor, ada hole dan ampas logam yang menyumbang lebih dari 75% dari total catat. Grafik Pareto memiliki kurva garis kumulatif di atas batang-batang tersebut yang naik perlahan hingga mentok di angka 100%. Nah, di sudut kanan atas, ketika garis kurva ini memotong batas kritis 80%, disitulah target kita. Nah, Anda tidak perlu memperbaiki semua belasan jenis secara acak. Babat habis dua cacat terbesar di sisi kiri tadi, maka otomatis hampir seluruh masalah kualitas produk Anda langsung selesai secara instan dan efisien. Nah, setelah kita tahu masalah prioritasnya, ini ada lubang bocor atau hole. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa lubang itu bisa muncul saat mencetakan logam? Nah, kita urutkan pakai diagram fishbone atau tulang ikan. Bentuk bagian ini mirip rangka ikan, kepala ikannya di sebelah kanan menunjukkan efek atau masalah utama yang mau kita bedah. Sedangkan duri-duri yang menusuk tulang punggungnya di kiri adalah faktor-faktor penyebabnya. Itu sudah saya jelaskan di video kemarin, video yang sudah ini. Kita bagi duri-duri ini ke dalam kategori standar industri bernama 6M. Ini saya sudah jelaskan juga ya, ada manpower manusia, apakah operator kita lelah atau kurang training. Ada mesin, apakah cetakannya sudah aus dan tidak presisi. Ada material, apakah logam aluminium mentahnya kotor atau terkontaminasi. Ada metode, apakah kita tidak punya SOP tertulis sehingga pekerja mengandalkan insting masing-masing. Ada yang kelima, measurement, ini pengukuran, apakah sensor pengukur suhu tungku kita sudah error. Atau yang keenam, modern nature atau lingkungan. Nah, apakah di lingkungan kita area pengecoran terlalu panas atau berdebu sehingga pekerja kehilangan konsentrasi, seperti itu. Nah, dengan membagi penyebab ke duri-duri logis ini, kita tidak akan gampang menuduh satu pihak dan bisa melihat gambaran besar masalah secara objektif. Tapi ingat, jangan berhenti di permukaan tulang ikan. Kita harus gali sedalam-dalamnya. Nah, kita pakai teknik 5 whys. Bertanya kenapa minimal 5 kali secara berantai. Misal, kenapa cetakan logam suhunya nggak stabil?
karena sensor pengukur suhunya rusak, tertutup, kerak. Nah, bertanya lagi, kenapa bergerak? Karena sensornya nggak pernah dibersihkan secara rutin. Nah, kenapa nggak dibersihkan? Ya karena kita nggak punya jadwal perawatan mesin berkala. Kenapa jadwalnya nggak ada? Karena kita belum punya sistem preventive maintenance mesin, nggak ada pengecekan secara berkala. Nah, itu kan ketemu kan. Nah, agar masalah aslinya ketemu, bukan salah mesinnya, tapi sistem manajemen perawatan aset kita yang belum rapi. Kalau kita cuma ganti sensornya tanpa membuat jadwal perawatan berkala, ya itu minggu depan masalah yang sama pasti muncul lagi. Begitu. Terakhir, kita bisa memantau stabilitas kualitas harian kita pakai peta kendali atau control chart agar tahu apakah cacat yang muncul masih dalam batas wajar secara statistik. Nah, atau sudah di luar kendali. Gimana? Menarik kan? Gimana menarik kan benerin kualitas pakai data. Begitu. Mungkin itu saja. Jadi itu cara-cara untuk menganalisis masalah ke dasar dalam menjaga kualitas produk kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.